Assalamualaikum, perkenalkan saya Leni Herawati. Di sini saya sebagai pemilik Raos Food and Drink. Di sini Raos Food and Drink ini berdiri baru sekitar 2 bulan. Kemudian awal-awalnya berdiri Raos Food and Drink ini karena waktu itu suami saya sudah tidak bekerja lagi. Kemudian saya memutuskan untuk sewa kios, terus berjualan minuman, karena menurut saya kalau minuman itu lebih simpel, lebih mudah buatannya. Kemudian selain minuman juga saya tambah-tambah untuk agar orang selain mencari minuman ada makanan. Salah satunya yaitu burger. Nah, burger ini di sini untuk kuahnya saya bikin sendiri. Untuk burgernya rotinya lebih agak besar dan biayanya juga nggak terlalu mahal, cukup hemat untuk anak-anak kampus, anak-anak sekolah, mungkin lebih terjangkau gitu. Nah, terus selain itu juga ada minuman-minuman aneka jus segar, juga minuman-minuman kekinian lah. Mungkin juga anak-anak kampus juga suka. Salah satunya yang di sini yang suka sekali itu yaitu kayak capcin gitu loh. Terus ada jus yang dimix, mereka minta perpaduan buah. Antara misalkan stroberi dengan jambu atau mungkin alpukat dengan yang lainnya gitu. Terus kemudian di sini juga ada kita menyediakan gula bukan dari gula pasir aja. Jadi kita menyediakan gula batu. Nanti gula batu itu kita cairkan. Nah, bagi yang mungkin yang tidak suka manis, yang pengennya rendah gula, kita menyediakan gula batu. Nah, cuman kalau untuk pemakaian gula batu itu biasanya kita kenakan biaya tambah Rp2.000 gitu. Next kedepannya mungkin saya akan menambah gulanya seperti gula rendah gula seperti diaswet kayak gitu atau tortikanas dan yang lainnya. Untuk pikiran saya sendiri, sepertinya saya cocok di kuliner gitu. Sebetulnya dari keluarga itu bukan kuliner aja, dari satu keluarga itu kita banyak, ada yang menjahit, ada yang rias, ada yang kue gitu, tapi saya mungkin ke kuliner. Nah, kenapa saya waktu itu? Karena terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya itu sebagai, kalau orang dulu tuh bilangnya juru masak di satu perusahaan. Terus akhirnya saya waktu liburan tuh saya diajak ke kerjaannya, saya melihat, terus saya akhirnya ikut bantu gitu loh. Jadi dari situ saya suka gitu. Awal pertama itu saya ikut waktu itu ibu saya kan kerja sambil nitip makanan. Waktu itu saya pertama kali diajarkan sama ibu saya yaitu membuat pastel. Karena waktu itu ibu saya jualan pastel. Nah, setelah itu saya belajar terus suka, terus akhirnya saya mengikuti jejak ibu saya gitu. Terus untuk selain saya berkecimpung di dunia kuliner, saya juga suka menulis resep. Nah, terus kemudian gimana caranya pengennya tuh saya agar resep saya itu digunakan oleh orang lain agar bermanfaat. Mungkin ada sedikit ilmu dari saya, nanti mereka mungkin yang belum tahu, tapi bukan berarti saya menggurui. Mungkin ada saja yang belum tahu sedikit informasi tentang kuliner. Akhirnya yang saya ketahui, saya bagi-bagi, yaitu melalui dengan saya mengajukan nulis resep. Waktu itu saya mengajukan proposal ke salah satu percetakan di Solo. Akhirnya disetujui, kemudian saya bikin buku. Dari buku ke-1, ke-2, ke-3. Namun setelah itu kita kan pandemi COVID. Nah, dari situ mulai pembeli itu agak sulit untuk kuliner. Untuk apalagi baca buku tuh kayaknya sekarang sudah agak sulit. Kebanyakan mereka melihat digital seperti lihat di HP, di YouTube atau itu. Jadi akhirnya untuk buku di stop, bukan di stop berarti saya tidak bikin lagi karena memang dari sana juga kayak memang di stop gitu.
Terus karena pemasukannya mungkin targetnya sudah menurun, ya akhirnya saya sendiri tidak bikin buku lagi. Setelah itu karena saya masih pengen menyalurkan hobi saya, terus ilmu saya di bidang kuliner, akhirnya saya membuat konten YouTube. Gitu, konten YouTube, walaupun saya hanya sebagai baru pemula, tapi saya belajar gitu loh. Akhirnya sekarang saya sudah punya video di konten YouTube Dapur Mama Leni, yaitu sekitar 500 video. Nah, mungkin bagi yang ingin melihat, monggo silahkan nanti bisa dilihat di YouTube Dapur Mama Leni. Di situ ada informasi-informasi tentang kuliner, mungkin ya tentang pewarna alami, atau cara misalkan biar menggoreng itu ikan itu tidak hancur, atau misalkan lagi cara mengempuk daging ini seperti apa, itu ada di situ. Nanti monggo silahkan, mungkin bisa dilihat. Untuk Raos Food and Drink pemasaran kita masih sekitar sini aja. Terus ada juga saya di IG yaitu Raos Food and Drink, tapi nggak terlalu ini sih, kebanyakan saya ya sekitar sini aja dulu. Terus saya juga ini baru kita masukin produk saya burger di rumah sakit PKU. Mungkin barangkali ada yang orang sekitar Solo yang ke rumah sakit atau apa mau mencicipi burger saya, ada di Koperasi PKU Muhammadiyah. Kalau untuk target sasaran itu bisa semua sih, soalnya harganya kita cuman burger itu 8.000 sampai 12.000 gitu. Jadi nggak terlalu mahal gitu. Dari sayanya kalau di sana mungkin 12.000, dan saya 10.000 seperti itu. Jadi nggak, untuk minuman juga harganya dari harga 8.000 sampai 12.000. Jadi untuk anak-anak kuliah atau anak-anak SD, SMP itu bisa masuk lah gitu loh untuk harga segitu, jadi tidak terlalu mahal. Nah, untuk di Raos Food and Drink ini ada menu baru semenjak bulan puasa, yaitu es teler. Es telernya ini beda karena apa? Kita pakainya itu bukan dari santan atau apa, tapi kita pakainya susu segar. Es telernya itu susu segar, kita kasih gula, terus kita masak kembali. Nah, itu nanti untuk jadi kuahnya. Sedangkan isinya macam-macam itu buahnya. Ada buah, ada jelly. Jellynya juga kita buat sendiri. Jadi jellynya kita buat sendiri, kuahnya kita buat sendiri. Mungkin yang kayak kolang-kaling, ya itu kita ambil dari pasar seperti itu. Kalau pas puasa ini kita bukanya itu agak siang. Tapi kalau 3 bulan puasa kita bukanya sekitar jam 9, jam 10 ya. Kalau pas bulan puasa kita bukanya mungkin sekitar habis duhur gitu. Kadang-kadang kita habis asar gitu. Tapi kebanyakannya kita buka habis duhur seperti itu. Nanti kita tutupnya sekitar jam 5-an. Itu jam 5 sudah mulai beres-beres gitu. Untuk makanan yang best seller yaitu burger, terus kemudian minumannya itu capcin, jusnya alpukat, terus ada juga jambu sama stroberi di mix. Nah, itu banyak yang suka. Ada juga yang tomat sama wortel tanpa gula, atau ada juga yang mau pakai gula batu, itu juga ada. Seperti itu. Tapi kalau anak-anak kampus biasanya yang lebih senang tuh ya es teh. Kalau untuk meningkat penjualan itu kita karena masih awal, ini kan kita baru beberapa bulan, jadi masih harus kejar target. Jadi masih, yaitu kita memperkenalkan produk kita ini masih harus sabar lagi, harus berusaha lagi supaya mungkin pembelinya nanti lebih tahu lagi, karena kita di sini masih baru. Gitu. Untuk promo-promo biasanya waktu itu pernah kita promo-promo, ada beli burger gratis es teh, itu ada juga. Kadang hari Jumat kita mengadakan juga gratis es teh, ada beberapa
gitu loh, untuk Jumat Berkah istilahnya gitu. Terus untuk promo-promo buah juga jus kadang kita promo ada yang potongan dari 1.000 sampai 2.000. Rencana ke depan saya mungkin ya saya menu cooking aja dulu, mungkin lihat ya ini ya dulu. Tapi mungkin nanti saya juga kan dengan saya bergabung dengan PUS juga, nanti mungkin saya menawarkan terutama burger saya itu mungkin di online gitu, nanti bekerja sama dengan UMKM Solo gitu. Tapi ini sedang diproses gitu loh. Baru tahap itu aja sih. Mungkin kalau untuk yang bisnis kuliner itu pesan saya yaitu harus ulet sabar ya, karena yang satu ada kenaikan harga ini yang susah. Kayak sekarang itu kan kayak tomat, sayur-sayurnya kayak selada itu juga kadang naik, terus juga bahan-bahan lainnya sekarang naik, jadi kita harus pinter-pinter mengurangi mungkin ya. Kalau kita naikkan kadang kan pembeli itu agak berat, jadi kadang saya kayak kemarin itu saya kurangin mungkin dari gulanya yang biasanya 2 sendok jadi 1,5, yang buahnya mungkin yang biasanya 2 jadi saya kurangi sedikit gitu.